sekarang jadinya. Lah gara-gara musim bunga masa corona inilah sekarang suami boleh pulang bawa janda sampai 4. Dengan catatan jandanya harus pakai pot ya bang, kalau enggak usah. Aku pun mumet janda apa, rupanya janda bolong. Apa? Paiman delok, wah ya enggak tinggal diam, tinggal lari melayu. Gue ger sekampung, arwah wa'lasiyem gentayangan. Dalam Islam enggak ada arwah gentayangan. Enggak ada itu. Jangan ada orang Islam bilang ada roh orang gentayangan. Roh orang kalau masih hidup udah jelas bersatu dengan jasadnya. Tapi kalau sudah meninggal, jasad pulang ke tanah, rohnya innalillah. Kalau dia udah seneng, dia jaga kita. Macam mana Allah mau jaga kita kalau dia pun gak seneng sama kita? Doa itu akan cepat sampai kalau kita dekat. Kita mau masuk surga, lemeng pun. Jenenge lali mak, sesuk metu tuku meneh lah, alah kowe ngono nek aku ling kirim. Nek mertuamu gak pernah lali kowe, nek aku lali ae. Lemeng piro lah. Nek eneng duitmu mbok ngomong nopo? Nek eneng duit mbok ngomong budalan den duitnya pun enggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu ketua yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan cepat sehat dan dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Amin. Kemudian bapak-bapak, bapaknya satu orang, dua sama yang ceramah ya. Ibu-ibu pengurus, seluruh jamaah dan ibu-ibu khususnya jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, itulah memang fenomena yang sedang kita hadapi hari ini. Pandemi masih menjadi problem yang belum bisa terpecahkan. Bukan cuma di negara kita, tapi di hampir seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Saya punya travel umroh. Sejak pandemi bulan Maret macet total sampai sekarang.
Kemarin ada informasi 4 Oktober umroh mulai dibuka. Informasi yang kita terima juga, kabarnya jemaah Indonesia juga sudah mulai diperbolehkan untuk berangkat. Namun ada satu regulasi yang kita dengar bahwa jemaah yang akan berangkat 2 hari sebelum berangkat, dia menjalani VCR atau semacam swab, dites positif atau tidak. Kalau negatif, berangkat. Itu 2 hari sebelum berangkat. Terus kalau dia positif, berarti nggak jadi berangkat. Pertanyaannya, tiket linguis dituku iku piye ceritane kan ngono. Wis ngono, visa yang udah diurus itu bagaimana? Nah, ini problematika. Udah dibuka tapi ibarat kepala dilepas, ekor ditarik gitu. Tapi begitupun karena belum berjalan, ya saya lebih menunggu saja. Macam mana sih sebetulnya nanti aturannya. Entah pula ada kebijakan bisa dipindah ke jadwal lain kalau dia positif. Atau ada kebijakan-kebijakan lain. Ini sebelum berjalan, kita memang sulit untuk memutuskan. Tapi gambaran-gambarannya udah nampak. Saya pernah sampaikan corona ini kecil, tapi dampaknya besar kali gitu. Kenapa kecil? Orang ketengok aja pun enggak. Kalau kita lewat rumah orang ada anjing, anjingnya galak, kita bisa ngelak, jangan lewat situ. Nek eneng wong ngomong, yuk ojo bali lewat kono, mau ketok eneng ulo gede, kita enggak lewat dari situ. Lagi masalah ini musuhnya ora ketok. Sehingga akhirnya corona ini merubah pola hidup manusia. Kalau dampak udah pasti banyak dampak lah. Ekonomi, makin banyak pengangguran. Ke masjid pun orang takut. Makanya bapak-bapak, bapaknya satu. Makanya ibu-ibu sekalian, paling tidak juga sudah merubah pola hidup orang. Orang jadi takut salaman sekarang ini. Kalau dulu jumpa kok koyo ini nggak salaman nggak sah. Saiki salaman ngene wae, nek sing kode-kode wae ngene. Gara-gara ini pola hidup manusia sekarang ini cenderung ibu-ibu ada yang terlalu ketakutan dengan corona ini. Rupanya ada saya punya kawan, dia ketakutan, salaman sama orang pun nggak mau. Kalau ada tamu, kalau masih bisa dihindarkan, kalau bisa jangan nerima tamu. Tapi rupanya karena ketakutannya yang begitu tinggi, rupanya kata dokter, orang kalau terlalu takut, imun tubuhnya turun. Akhirnya malah gampang kena. Terlalu nekat pun nggak boleh juga. Alah orang eneng lah iku nandi-nandi terabas saya mbok bentuk sapa wong gila ae pun yo nggak keneng kok. Ah, kok wedine keneng mah ndak gila tenan awak iku. Jadi banyak sekali memang merubah pola hidup orang. Dulu sebelum masa corona ini ibu-ibu, zaman saya kecil, saya kan kebetulan cakep, maksudnya cakepon, mana maksudnya. Sebagian wis batin pede tenan tak pengkeling kok batin mungkin yo kan. Saya orang kebon, dulu kami di kebon itu Bu, mandor itu nyuruh supaya rumah-rumah itu bersihkan halamannya, masang pagar, terus tanami bunga. Orang dulu nanam bunga itu supaya orang nengok bunganya.
Selama musim lockdown, musim corona, wong tuku kembang tapi wedi wong delok kembangi. Diumpeti kabeh nang jero. Apa meneh wis arek ngerti dulur arek teko, diumpeti kabeh. Kok jadi berubah pola hidup orang ini, herannya saya. Wong biyen pingin wong ketok kembangi, lah saiki kembang diumpeti gaya apa dituku larang-larang nek diumpeti. Sesuk arek arisan diumpeti kabeh kembangi, entek sesuk dulur teko padha njaluk kabeh. Berubah pola hidup orang jadinya. Lah gara-gara musim bunga masa corona inilah sekarang suami boleh pulang bawa janda sampai 4. Dengan catatan jandanya harus pakai pot ya bang, kalau enggak usah. Aku pun mumet janda apa, rupanya janda bolong. Jadi ini rahmati Allah. Ini perubahan pola hidup. Ya alhamdulillah sekarang ini orang mulai makin banyak tertib. Kemana aja pakai masker, ya bagus. Kalau sholat macam mana ya Pak? Masuk masjid, monggo dipakai maskernya, cuman waktu sholat diturunkan. Karena ibu-ibu ya memang kalau kita membaca ayat-ayat Allah itu, kalau bisa ini jangan posisinya tertutup. Nah kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang penting satu lagi, kita rajin pun pakai masker, yang penting waktu makan meminum dibuka ya. Jorong dibuka langsung ngombe, engko teles kabeh. Nah ini pola-pola hidup, akhirnya yang memang orang jadi makin berat berusaha hidup bersih, orang jadi makin berusaha untuk jaga kesehatan. Sebenarnya di balik dampak-dampak COVID ini tetap ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Belakangan memang kalau kita lihat angkanya informasi terus bertambah. Dan ibu-ibu dan indikasi itu memang di lingkungan sekitar kita lihat memang ada saja, kecuali ya termasuk kamilah. Saya kebetulan tugas di perkebunan. Cuman saya di Padang Brahrang, kantor besar kami di Tanjung Merawa, 3 hari yang lalu ya pegawai yang di kantor Tanjung Merawa meninggal juga positif COVID. Ini tadi saya disuruh ke sana karena di kantor tuh buat acara tahlilan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita balik ke konsep Rasul saja. Konsep Rasul itu menghadapi wabah kayak mana? Kata Rasul, kalau kau tahu ada orang terkena wabah, bukan kita membenci dia, bukan kita menjauhi dia, tapi berusaha menjaga jarak dengan dia. Jangan terus putuskan silaturahimnya. Karena lockdown itu di zaman Rasul pun tidak ada. Zaman Rasul dulu wabah itu namanya ta'un. Penyakit kulit yang tiba-tiba kulitnya menebal itu. Guatel, menebel. Ada sufa, itulah yang kulitnya menjadi putih-putih itu. Itu sudah ada juga di zaman Rasul. Jadi kata Rasul, kalau ada satu negeri sedang menyebar satu wabah, kau jangan masuk ke negeri itu. Dan yang di negeri itu pun jangan keluar dari negeri itu. Sebetulnya PSBB itu ajaran Rasulullah. Cuman problemnya hari ini, kita ini kan dihadapkan kepada satu persoalan. Persoalannya apa? Masyarakat di lockdown kan, ekonominya mati. Masyarakat dilepas, resikonya juga penyakit. Makanya ini pemerintah pun serba salah. Makanya hari ini anak-anak sekolah pun udah gak karu-karuan. Kita Bu, walaupun anak di rumah yang sekolah kuliah di Jawa akhirnya pulang di rumah, tapi kita pusing. Pusingnya kenapa? Ini nasib sekolah anak-anak kayak mana? Tapi tetap sekolahnya nagih uang sekolah juga.
Pada satu sisi daring, belajarnya pakai handphone. Lah handphonenya namanya anak SD, belum punya handphone. Kongsian sama handphone mamanya. Lah terakhir anaknya karo mamanya gaduh, yang bendino rebutan handphone. Kok anak-anak belajari sak jam, kok main game sedino sampai masuk sore. Akhirnya dampak-dampak ini nggak terhindarkan. Tapi inilah problematika yang memang sedang kita hadapi. Sikap kita ini macam mana Pak Ustadz? Sikap kita tawakkaltu 'alallah. Berserah diri kepada Allah. Karena biar bagaimanapun COVID itu sama kayak kita. Sama-sama makhluk. Kalau namanya makhluk pasti ada khalik. Khalik itu sang pencipta. Makanya berlindunglah kepada yang menciptakan. Karena satu makhluk tidak akan bergerak di muka bumi tanpa izin Allah. Makanya kalaupun kita ngaji, berangkatlah dari rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya Allah, aku serahkan dirimu kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu. Karena biar bagaimanapun, hidupku ini memang berada dalam genggamanmu. Kita berserah diri, ya kita menjaga diri juga. Pulang nanti ya cuci tangan, mandi. Itu kan bagian dari usaha untuk menghindarkan diri kita dari penyakit-penyakit itu. Kalaupun toh akhirnya kena, la haula wala. Makanya saya bilang, kalau orang mati kena penyakit atau kena wabah, jangan dimusuhi. Kita pun ke depan hidup kita terakhir kayak mana belum tahu. Makanya saya sedih Bu, ada satu daerah di Langkat, ada orang masih muda umurnya, 30-an lebih, ngeracun. Udah, rupanya bocor ini. Capnya ini bocor, ngerembes semua racunnya di pinggangnya ini. Pulang sesak. Sesak, terus dibawa ke rumah sakit. Entah cemana sesaknya makin parah. Dirujuk lagi ke rumah sakit Medan. Terus meninggal dunia. Dilaksanakanlah pakai protokol COVID. Sebetulnya belum positif. Cuman karena meninggalnya sesak, makanya ibu jangan sesak-sesak lah. Ya, kalaupun sesak karena utang, gak usah sampai ke rumah sakit lah gitu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena meninggal dia ada keadaan sesak, langsung dilaksanakan protokol COVID. Tapi hukum sosialnya terlalu kejam. Kenapa? Seminggu sesudah ini dikuburkan orang ini, anaknya umur 8 tahun pergi ke masjid, sholat Jumat, lah diusir sama pengurus masjid. Pulang nak, pulang, jangan sholat di sini anaknya, jangan sholat di sini. Padahal bapaknya tadi pun belum tentu positif. Nah, saya ingin katakan, seandainya pun orang positif, ibu-ibu, kalaupun dia mau kita cegah jangan dulu ke tempat keramaian sebelum dia dites, beritahulah dengan cara baik-baik. Jangan kita musuhi dia. Kenapa? Kita nggak tahu nanti akhir hidup kita juga kayak mana. Dan bukankah ada hadis mengatakan orang yang meninggal karena wabah itu orang yang matinya mati syahid. Sama kayak seorang ibu melahirkan. Cuman matinya tetap dalam keadaan beriman. Kalau matinya kena wabah, tapi sebelum mati nenggak kamput rong botol, nah itu ya nggak mati syahid, itu mati offside ya, yang kayak gitu. Yang pasti matinya tetap dalam keadaan beriman. Nah makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sikap kita tawakal, berserah diri kepada Allah. Semua makhluk di alam ini tidak akan bergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka deketilah dia. Jangan pernah jauh dari Allah. Kita jaga ibadah kita jaga zikir kita. Apa yang Allah suka itu kita kerjakan. Kalau bisa macam mana kita khatam Al-Quran. Karena biar bagaimanapun ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau soal mati, semua memang pasti mati.
Orang nggak kena COVID pun ada juga yang mati. Orang nggak usah, ada kawan saya takut naik pesawat. Padahal tetangganya ninggal tabrakan naik sepeda gitu. Rupanya nggak naik pesawat, memang wis ajal, numpak liring pun ya modar juga. Jadi soal mati itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak usah menjadi satu hal yang kita takuti, tapi kita persiapkan. Karena kata Buya Hamka itu sebodoh-bodoh manusia itu adalah orang yang takut mati. Kenapa? Karena setakut-takutnya kita sama mati, toh kita tetap pasti mati. Ini kan yang datang ini kan memang calon-calon mati semuanya ini. Sama kayak yang ceramah gitu. Cuman mungkin kan ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya saya belakangan, ibu-ibu duluan. Kan antara gitu-gitu lagi. Tapi yang pasti datang gitu. Cuman masalahnya orang beriman nggak boleh minta mati, nggak boleh cari mati, dan nggak boleh kita terlalu takut juga kepada mati. Apa sikap kita Pak Ustadz? Jalani aja hidup. Ada orang ketika di Mekah, di depan Ka'bah, dia pingin tinggal di tanah suci, berdoa, ya Allah cabutlah nyawaku di tempat ini. Oh nggak boleh, itu doa yang dilarang. Nggak usah pun kita minta, jadwali wis eneng yuk, wis tenang wae. Orang ninggal nggak harus sakit dulu kok. Ada orang 3 bulan sakit nggak ninggal, malah nunggu, ninggal. Sekampung geger, malaikat salah cabut iki ngomongnya. Jadi nggak usah ditunggu, dia tetap pasti akan datang. Yang penting kita mempersiapkan diri menghadapi kematian. Mati itu, saya pernah katakan, jangan ditakuti matinya, tapi khawatirlah kepada jalan kematiannya. Karena jalan kematian 2, ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul. Makanya kita sering doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Karena kematian ini banyak berita yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Nabi-nabi telah menceritakan gambaran kematian. Nabi Muhammad mengatakan rasa sakit mati itu seringan-ringannya seperti kambing dikelebeti kulitnya hidup-hidup. Itu yang paling ringan. Nabi Musa bilang seperti disayat pedang 100 kali. Nabi Isa seperti burung yang digoreng hidup-hidup. Rupanya ada satu hadis mengatakan orang-orang yang beriman ketika dia menghadapi sakaratul maut, ruhnya dicabut seperti menarik rambut dari tepung. Loh, berarti ada yang ringan juga, yang lebih ringan lagi. Jadi ada seorang ulama ketika dia membaca hadis ini bingung gitu. Loh, kata Nabi, satu sisi macam kambing dikelebeti kulit hidup-hidup. Di versi hadis lain ibarat dimasukkan pohon duri dalam perutmu, duri tadi mengait-ngait uratmu, kemudian pohon itu ditarik sekuatnya hingga putus uratmu semua. Tapi kok ada hadis lain yang mengatakan seperti rambut ditarik saja dari tepung, sesek. Ringan sekali. Ini ulama sholat tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis, minta petunjuk ya Allah. Apalah maksud 2 hadis ini? Kenapa kok berbeda? Yang satu menggambarkan sakitnya luar biasa, yang satu menggambarkan ringan kematian itu. Kenapa hadis ini kontradiksi? Berilah aku pelajaran ya Allah. Malam tahajud, dia minta petunjuk dari Allah atas makna hadis ini, ditingkatkannya ibadahnya, puasa, malam dia baca Quran, malam dia tahajud. Sesudah beberapa malam dia laksanakan tahajud, tertidur dia di tempat sholatnya itu. Mimpi ketemu Rasul. Bu, kita kalau mimpi jumpa Rasul, itu Rasul. Karena nggak ada jin yang bisa nyerupai wajah Rasulullah. Tapi kalau ibu mimpi jumpa Ustadz Rahul, itu belum tentu Ustadz Rahul itu. Bisa jadi itu jin.
Karena setiap kita ini ada korin, ada jin yang ngikuti kita kemanapun kita pergi. Kalau nggak silap saya di surah Qaf ayat 27. Itu ada penjelasan. Semua kita ini dari lahir ada yang ngikuti kita terus. Sampai kita nanti mati. Jenisnya jin namanya korin. Makanya sikit ini saya buka rahasia sama ibu-ibu. Tapi ibu jangan bilang siapa-siapa. Ini kita-kita aja. Enggak, saya karena orang mencirim ini walaupun baru sekali masuk akbar udah rasa saya kayak keluarga gitu masuk. Kalau orang lain pun enggak aku ceritakan, ini kita-kita aja ini. Makanya ibu enggak usah ngomong siapa-siapa gitu. Lo kadang-kadang enek uang Bu Amit yo teko nang dukun. Metu dukun. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Ya Kong. Ya Mbah. Piye wis bali bojomu? Maksudnya Mbah? Oke kan Rene cerita tentang bojomu kan. Loh, kok ngerti Mbah? Bojomu iku wis 3 bulan gak bali. Loh, iya Mbah, tenan Mbah. Kowe neng main karo rondo glugur rimbo. Lah kok ngerti Mbah? Oh, Mbah lo gak ngerti. Nek dukun kan guyune. Sambil ngerokok, nyekel kemenyan gini. Iku rondo, bojone mbiyen tabrakan ninggale, anake 3 pas tenan Mbah. Lho aku urung cerita kok dukune wis ngerti kabeh, Pak. Kenapa dia ngerti? Dukun itu ada jin korin pendamping, ibu yang datang ini juga punya jin korin pendamping. Karena dia bersekutu sama jin, pendamping dia udah dialog sama pendamping ibu itu. Makanya kalau cerita perdukunan lebih banyak permainan jin. Wak Lasiem meninggal, misalnya gini, misal kan ngono. Wak Lasiem ki ninggal lantaran gantung diri, lantaran bojone nek main karo rondo Medan Krio. Jadi ibu yang dirahmati Allah, rupanya mbok piye gantung diri ninggal. Jam 3 dikuburke. Bengi Wak Paiman karo Wak Paino kan ronda. Bopiye kebelit ngoyo nang ngisor pokok gori ngoyo. Lah krungu kok eneng kresek-kresek nang dhuwur pokok gori. Paiman delok mendhuwur. Lah rupae Wak Lasiem ngringis tekan dhuwur. Disenggol Wak Paiman mau man ngopo? Opo? Paiman delok, wah yo enggak tinggal diam, tinggal lari melayu. Gue ger sekampung, arwah Wak Lasiem gentayangan. Dalam Islam gak ada arwah gentayangan. Gak ada itu. Jangan ada orang Islam bilang ada roh orang gentayangan. Roh orang kalau masih hidup, udah jelas. Bersatu dengan jasadnya. Tapi kalau sudah meninggal, jasad pulang ke tanah, rohnya innalillah wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Diletakkan Allah di satu tempat namanya alam barzakh. Jadi nggak ada roh gentayangan wis ninggal ngopoi lasak menerono rene. Cuman Pak iki jelas sworone podo, raine podo, model-model rambutnya sak baju-bajune sak untuk gingsule pun podo Pak. Pas tenan. Saya nggak bantah itu bisa terjadi, tapi itu bukan rohnya Wak Lasiem. Jadi itulah jin korinnya yang ngikuti dia semasa hidupnya. Itulah makanya Nabi, maaf ini ngaji ya Bu ya, ngaji. Nabi itu ngajarkan suami istri itu kalau mau berhubungan, Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Kenapa? Karena kalau dibaca doa ini jin korinnya pergi semua. Keluar dari tempat itu. Tapi kalau orang suami istri berhubungan nggak pakai adab, nggak pakai akhlak, maaf cerita nggak dibacanya doa ini, jin korinnya ikut campur di situ. Makanya tetap harus dibaca doa itu. Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Lah saya ceramah di Batang Serangan ada yang nyaut, ora sempet doa meneh Pak. Batin doa gur sebari saya kok ora sempet lawak iki. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada kaji awal tadi, semua kita tetap pasti pulang. Kematian pasti datang. Yang kita takuti itu bukan matinya, tapi jalannya. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Seringan-ringan rasa sakit mati itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Itulah tadi, ada yang mengatakan seperti kata Rasul, kambing dikelebeti kulit hidup-hidup kata Rasulullah, pohon duri dimasukkan. Tapi kata Nabi tadi, seperti rambut ditarik dari tepung. Jadi ulama ini bingung kok bertentangan. Tidur, mimpi jumpa Rasul, itu pasti Rasul. Jadi ibu-ibu dalam mimpi itu, wahai Rasulullah, terangkanlah apa makna hadis yang kau sampaikan itu. Kenapa satu sisi mengatakan bahwa rasa sakit mati itu sedemikian luar biasa, tapi satu sisi seperti rambut ditarik dari tepung, sepertinya ringan sekali. Kata Rasulullah, kau pelajari melalui surah Yusuf. Langsung tersadar. Surah Yusuf. Bangun, ngambil wudhu, ulama ini hafal Quran. Dikajinya, dibacanya lagi surah Yusuf satu persatu, akhirnya dapat dia jawabannya. Kenapa kok satu sisi rasa sakit mati luar biasa, satu sisi lagi seperti rambut ditarik dari tepung. Nabi Yusuf ini kan anak Nabi Yakub. Nabi yang paling ganteng. Walaupun ini ada beda-beda pendapat. Kalau saya ditanya, yang saya pelajari sebetulnya Nabi paling ganteng itu Nabi Muhammad. Orang kata Allah dalam hadis kudusi, tidak kujadikan bumi ini kalau tidak karena engkau wahai Muhammad. Tapi Nabi itu karena rendah hatinya pernah ditanya, kau sama Nabi Yusuf lebih ganteng mana ya Rasulullah? Aku dengan Yusuf seperti rembulan dan matahari. Artinya beda-beda tipis. Ya kayak Irfan Marahul. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah kerendahan hati Rasulullah. Nah sebetulnya kalau pastinya sebenarnya lebih ganteng Rasulullah. Yusuf itu udah diakui sebagai manusia yang paling tampan. Dari kecil udah menggemeskan sama bapaknya. Sehingga kasih sayang Yakub lebih. Akhirnya saudara-saudaranya iri. Dibuanglah Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ibu-ibu pulang diakui sama keluarganya, diterkam binatang buas. Itulah berduka Nabi Yakub selama 1 tahun. Bolak-balik teringat Yusuf nangis. Teringat Yusuf nangis. Kering air matanya, buta. Rupanya Yusuf ini ditemukan saudagar, pedagang-pedagang yang mau ke Mesir. Diselamatkan, kaget. Loh, kok garang tenan saiki? Wah, rezeki iki, gowo nang Mesir. Didol. Dijual di pasar. Pakai harga jual budak. Dulu budak-budak itu dijual. Rupanya ada kepala polisi Mesir, kalau di sini Kapolri, punya istri ayune pun meram-meram juga, jenenge Zulaikha. Enggak duwe anak wong iki. Mlaku rono rene kok ketok eneng bocah didol, wonge garang, hargane murah, lantaran harga budak. Langsung dia bilang sama suaminya, bang beli kenapa bang? Kita kan nggak punya anak, kita angkat aja jadi anak kita. Dibeli, dibawa pulang jadi anak, diangkat. Yusuf besar, gantengnya luar biasa, biasalah namanya Yusuf. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, rupanya makin garang, mamanya Zulaikha jatuh cinta. Cuman Yusuf ini kan orang yang berakhlak. Dideket-deketi sama mamanya ngelak. Yusuf tetap ngelak. Yusuf tetap nggak mau. Sehingga pada suatu hari suaminya nggak di rumah, nyelinap masuk Zulaikha ke kamar Yusuf, dikunci pintunya, didekatinya Yusuf, diajaknya berzina. Yusuf berkata, aku takut kepada Allah ibu. Akhirnya dipaksa, Yusuf lari deketi pintu. Saat dia mau buka pintu, ditangkap bahunya, ditarik, koyaklah gamis belakangnya. Pintu pun terbuka. Suaminya udah berdiri di depan pintu, kaget lah nyanyi. Oh, kamu ketahuan. Kan kira-kira ngono. Akhirnya apa kata Zulaikha? Anak ini kurang ajar bang, masa mama angkatnya mau diperkosanya? Yusuf bilang tidak ayah, tidak mungkin, dia ibuku, aku tidak mungkin lakukan itu. Akhirnya suaminya bingung, ini yang betul istriku apa Yusuf? Satu sisi dia cinta sama Zulaikha, satu sisi dia pun dah sayang sama Yusuf. Dua-dua dia percaya, karena dia tahu Yusuf ini anak yang baik budi. Akhirnya bingung, dipanggillah seorang hakim. Hakimnya adik kandung Zulaikha.
Cuman hakim-hakim dulu kan memang adil, nggak bisa disuap, nggak bisa dibayar, mbok siapapun yang diadili, kalau salah ya dia bilang salah. Ditanya, dipanggil adiknya suruh datang, ada apa bang? Ini kakakmu kasus. Ya bahasa sekarang lah, kan kira-kira gitu. Kasus apa bang? Lo aku pulang kerja, buka pintu kamar, lo kok tiba-tiba orang ini berdua udah di dalam kamar. Terus kok mereka ini entah macam mana, kulihat ada yang nggak wajar. Kata Yusuf, dia nggak ada apa-apa, dia nggak ada melakukan dan niat apa-apa sama mamanya ini. Tapi kakakmu bilang Yusuf mau perkosa dia. Aku bingung, yang betul nih siapa? Coba dulu kau analisa ini. Kira-kira macam mana kita menentukan siapa yang salah, bang? Ada nggak baju Yusuf? Baju apa yang dipakainya waktu kejadian? Maksudnya coba cari bang, suruh cari. Ambil bajunya, dikasih. Bang tengok, kalau baju ini koyaknya di belakang, berarti yang salah kakakku. Berarti kakakku lah yang maksa mengajak berzina. Tapi kalau koyaknya di depan, berarti Yusuf ini yang kurang ajar sama kakakku bang. Ditengok bajunya, koyaknya memang di belakang. Nggak bisa bantah lagi Zulaikha. Akhirnya viral. Kira bahasa sekarang kan kira-kira gitu viral. Jadi ceritaan kemana-mana, beredar di WA, di mana-mana lah waktu itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi gosip orang sekampung. Semua orang pada nyeritai, apalah Zulaikha itu bangsawan, suaminya pejabat, orang terhormat. Masa mau selingkuh sama seorang budak? Karena anak ini kan dijual statusnya budak. Malu-maluin kali Zulaikha itu, jadi ceritaan orang. Gak tahan Zulaikha. Suatu hari dia masak, enak, ada dilengkapinya sama cuci mulut buah-buahan semua. Diundangnya istri-istri menteri, istri-istri pejabat yang ada di Mesir waktu itu. Diundang makan. Siap makan, siapkan buah-buahan, siapkan pisau, suruh nikmati buah-buahannya. Orang itu mulai ngupasi buah-buahan. Didatangi Yusuf, Yusuf kau keluar. Jangan ada ngomong apa-apa, jangan kau tegur mereka, kau jalan aja melintas di depan mereka. Keluarlah Yusuf kayak peragawan, jalan dia di depan. Oh rupanya MMG ini, mama-mama gatel ini, ibu-ibu yang rupanya pada nengok Yusuf jalan, nggak sadar, ini bukan buah lagi yang dikupas. Rupanya pisau dan ngiris-ngiris tangan mereka sendiri. Sehingga akhirnya udah hilang Yusuf, nggak nampak lagi, baru terasa jerit semua kesakitan setengah mati. Waduh, ini kok kayak gini nih ya Allah, kata Zulaikha, rasain kalian. Kalian pikir Yusuf tuh kaleng-kaleng, kan kira-kira gitu. Akhirnya ibu-ibu barulah sadar, istri-istri pembesar Mesir, kenapa Zulaikha tergoda sama Yusuf. Apa kaitannya sama hadis Nabi tadi? Satu sisi katanya rasa sakit mati itu kayak kambing dikelebeti kulit hidup-hidup. Satu sisi kayak rambut ditarik dari tepung. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, rupanya akhirnya ulama ini dapat jawabannya. Jawabannya apa? Kalau seseorang yang kafir, seseorang yang fasik, seseorang yang kufur, seseorang yang ingkar kepada Allah, ketika dia sakaratul maut, malaikat Israel sudah mulai datang menjemput, yang ditunjukkan di hadapannya tempat dia di neraka nanti. Matanya akan menyaksikan api yang menyala-nyala. Apa yang ada di dalam api neraka itu ular kala jengking semua yang akan menyiksa dia. Diperlihatkan sebelum dia sakaratul maut. Makanya ibu-ibu, rasa sakit mati itu jadi lebih sangat dahsyat. Kenapa? Memang udah rasa sakit mati itu sakit. Dia lihat lagi tempatnya di neraka yang seperti itu. Maka gak usah heran kadang ada orang ninggal matanya mendelik, gak mau kedip-kedip. Kadang ada orang meninggal, sadar dia masih, tapi kita bisikkan pun dia udah nggak respon lagi. Dia terpana, kaget melihat tempat dia di sana. Maka rasa sakit mati itu lebih sakit dari 100 kali sayatan pedang. Maka ada orang yang sampai hitam wajahnya, ada yang biru. Sementara untuk orang-orang mukmin,
Orang-orang yang taat kepada Allah. Ketika Israel datang menjemput, ditunjukkanlah kehadapannya tempat dia di surga nanti. Tempat yang begitu indah. Keindahan surga itu, Bu, kalau masih terbayang Ibu, itu bukan surga. Kalau masih terbayang kita, ku nang surga eneng banyu nih sungai ini ku manis, lebih manis teko madu, kita bayangke bentuknya kaya ngene, itu bukan surga. Kenapa? Karena surga itu nggak terbayang manusia keindahannya. Tapi ketika dia sakaratul maut, ketika ruhnya mau berangkat, malaikat tunjukkan tempat dia di surga. Sehingga rasa sakit mati yang begitu dahsyat, karena dia lihat keindahan surga, akhirnya rasa sakit mati itu tidak terasa. Seperti wanita-wanita tadi yang melihat gantengnya Yusuf, gak terasa mereka sudah mengiris-ngiris tangan mereka sendiri. Siapa itu Pak yang matinya kayak gitu? Itulah ibu-ibu jamaah Akbar Mencirim ini. Belum siap sama ustadznya yang ceramah. Kok aku mau ditinggal? Dari menang dewe wae. Wong ning nyocot setengah mampus nang ngarep. Mbok ditunggu DC arek masuk surga dhewean, ae ustaze ditinggal. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah yang kita takutkan ini sebetulnya bukan matinya, tapi jalan matinya ini yang mana? Apakah ditunjukkan tempat api yang menyala-nyala, atau yang ditunjukkan keindahan surga ketika sakaratul maut? Itu yang belum tahu, dan semua itu akan tergantung sekali amal kita semasa hidup. Makanya manusia kalau mau hidup, dua hal aja yang harus dia jaga betul-betul. Duribat alaihimul dhillah ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu diliputi kehinaan dimanapun dia berada, kecuali yang baik hubungannya kepada Allah, baik juga hubungannya kepada sesama manusia. Ada orang sama Allah hubungannya bagus, tapi mata tetangga nggak cakepan, celaka itu. Oh, sholat nggak pernah tinggal, zikir rajin, baca Quran, bolak-balik khatam, karo dulur kandung 3 tahun nggak cakepan gara-gara batas tanah warisan. Ibadah kan main, tapi hubungannya karo dulure rusak, neraka, nggak akan selamat. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak bisa kita cuman bagus hablum minallah, hablum minan nas, rusak, nggak bisa. Ada juga orang sosialnya bagus, kalau ada orang sakit mobilnya keluar, bawa ke rumah sakit, nggak usah bayar-bayar. Ada orang sakit dia duluan jenguk, ada kegiatan apa-apa dia rajin nyumbang, tapi sholat nggak gelem. Wong puasa deh ngerokok, baca Quran nopo meneh, ini celaka juga. Makanya yang mau selamat, hablum minallah bagus, hablum minan nasnya pun harus bagus. Kalau sholat udah nggak saya bahas lah, orang nampak yang hadir hari ini kan rata-rata wajahnya ahli sholat. Amin. Bisa dilihat tuh Bu, dari keningnya yang bercahaya kena sinar matahari, sinar lampu, ya kan. Insya Allah lah, kalau orang-orang ngaji ini kan rata-rata sholatnya terjaga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sholat itulah media hubungan kita kepada Allah. Maka selalu hubungi Allah di nomor 24434. Itu nomor menghubungi Allah. Saya ulangi, 24434. Itu sambungan yang biasa. Kalau mau ada sambungan jarak jauh yang langsung cepat sampai lagi, ada 2443422. Apa itu Pak Ustadz? 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Sholat tahajud 222, terserahlah mau berapa kali, tambah 2 lagi duha. Wah itu SLJJ, langsung sampai itu. Saat video call pun ketok langsung. Itu yang harus kita jaga. Tapi jangan dipejet Bu di handphone, nanti yang datang pemadam kebakaran, minta tolong. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, jaga ini hubungan kita kepada Allah. Jangan pernah putus. Terus Ustadz, jaga dengan zikir. Zikir itulah menjaga hubungan rutin kepada Allah. Makanya kalau selesai sholat usahakanlah tetap harus Allahumma antas salam. Jangan Allahumma lantas jalan gitu. Pemene subuh, kadang subuh ini pun 5:30 mikir ke arek masak meneh.
Makanya kalau bisa, jangankan subuhnya, 2 rakaat sebelum subuh itu pun jangan sampai tinggal. Karena sekaya-kaya Joko Chandra yang ditangkap semalam, bisa lebih kaya kita. Kenapa? Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, dunia dan seisinya miliknya, kata Allah. Subhanallah. Makanya Bu, kalau bisa, biarlah kita miskin di dunia, tapi harus kaya di akhirat. Jangan sampai nanti kaya di dunia, tapi miskin di akhirat. Kalau bisa pilih yang nomor 3 lah. Kaya di dunia, kaya juga di akhirat. Tapi jangan sampai jadi yang nomor 4. Udah miskin di dunia, miskin lagi di akhirat. Di dunia tiap hari numis kangkung, di akhirat tiap hari kena pentung. Ini kan susah kali. Nah, makanya jaga hablum minallah. Apa yang Allah suka, kerjakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak usahlah Allah dulu kita cerita ke sana. Kita aja kita. Kita itu kalau nasihati anak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nak ngene, jadi wong iku kudu ngene. Kalian tinggal nang ndi pun harus kaya ngene. Nek eneng rezeki kowe kaya ngono ya. Wis, engko kira-kira kita tua, wis padha tua kabeh, anak-anak kumpul, enggak inget kita mbiyen mamak meseni kita ngene. Mamake ngrungokke nang mburi. Rasake seneng tenan nek anak iku isih inget pesen-pesen kita. Makanya Allah pun seneng kalau ayat-ayatnya itu selalu dibaca. Kalau dia udah seneng, dia jaga kita. Macam mana Allah mau jaga kita kalau dia pun enggak seneng sama kita? Doa itu akan cepat sampai kalau kita dekat. Kita mau masuk surga, dekatlah sama yang punya surga. Saya dulu di Langkat, bupatinya kan pernah Pak Samsul Arifin. Saya dulu ibu-ibu sama Pak Samsul itu entah cemana ya, sampai sekarang itu hubungan itu kekeluargaan memang dekat. Dan Pak Samsul itu mas apa-apa memang kayak gitu orangnya. Apalagi sama ustadz-ustadz, ulama-ulama. Orang dulu saya pernah ceramah di Brandan, Pak Samsul tuh pidato itu, apa kata dia? Saya dulu wajah saya muda mirip Ustadz Rahul ini, katanya gitu. Oh, waktu saya ceramah saya bilang saya senang kali wajah saya rupanya wajah bupati, saya bilang. Cuman aku udah tahu lah mukaku udah tua nanti, saya bilang gitu. Dan pun guyu setengah mampus Pak Samsul waktu itu. Itulah saking deketnya udah gitu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena deket, saya dulu kalau mau ketemu beliau, gak pernah payah gitu. Datang ke rumah dinas, dah lapor, jumpa. Dan saya juga punya orang dalamnya itu ajudan. Ajudannya itu deket sama saya. Nanti malam besok mau ketemu, saya besok mau ketemu Pak Samsul. Pak Samsul masih di Jakarta, enggak jumpa. Pak, besok Bapak udah pulang. Nah, dikasih tahunya, datang jumpa. Itulah enaknya kalau punya orang dalam. Yang susah ini kan kadang sholat nggak pernah, puasa enggak, tahajud apalagi, sedekahnya pelit, kerjaannya maksiat, ngerasa wong, ganggu bojo wong, jadi pelakor, ngono kerjaannya isi urip. Kalau ditanya mau masuk surga yuk, ya gelem lah. Nggak pernah ibadah, kerjaannya nggak genah, pingin masuk surga lah kok koyo wong jero, arek masuk surga. Loh Pak, masuk surga pun harus punya orang dalam, harus. Loh berarti di sana bisa kong kali kong Pak, tetap harus kong kali kong. Enggak genah ikut sarahul iki. Mungkin ada yang pikirannya kayak gitu. Ibu-ibu, satu kalau mau masuk surga, deket sama yang punya surga. Kedua, harus punya orang dalam. Saya lagi nyiapkan nih orang dalam supaya nanti saya kalau mau masuk surga bisa minta tolong sama orang dalam biar lebih gampang masuknya. Siapa itu Pak? Makanya anak saya suruh ngapal Quran. Supaya nanti jadi orang dalam bisa nolong orang tuanya di sana. Jadi kalau mau punya orang dalam yang bantu kita masuk surga, siapkan anak-anak cucu kita itu. Suruh mereka ngapal Quran. Karena anak-anak yang habis Quran, dia bisa nolong orang tuanya nanti yang masuk ke dalam neraka. Ya Allah itu mamaku, ya Allah itu mamaku, itu mamaku. Allah bilang, malaikat angkat itu. Apa kali hebatnya anak ini ya Allah, kok ngangkat-ngangkat mamaknya pula. Dia hafal Quran 30 juz. Oh ya kini mbak, munggah.
Mriko pun isih main karo dodo mencirim wae biyen. Angkat. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, persiapkan juga orang dalamnya gitu. Maka deketilah dia. Dia yang punya surga, dia yang punya alam. Covid ini yang menentukan kemana dia jalan juga dia. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, dekati Allah Azza wa Jalla. Dah, satu, hablum minallah kita jaga. Yang kedua, orang akan selamat hidup di dunia dan sampai ke akhirat kalau hablum minan nasnya juga bagus. Hubungan kepada sama manusia. Hablum minan nas ini meliputi apa aja Ustaz? Ya yang pertama itu ya yang terdekat dulu, zawil kurba. Kita sama orang tua. Jaga hubungan. Makanya aduh saya sedih kali ada orang baru-baru ini gaduh sama mamanya. Lah kok bisa dia ngomong mulai ini hari aku nggak punya mama lagi. Mulai hari ini mama gak punya anak lagi kayak aku. Sejelek apapun mama kita, dia tetap mama. Sesakit hati apapun kita sama mama kita, gak bisa mutuskan ibarat nyincang air. Macam mana kita nyincang air? Gak bisa. Tapi pak mamaku mulut cocot cangkem iku lancip tenan pak. Sakit tenan nang kini ngerasa kini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim pun bapaknya kafir. Nabi Ibrahim pun bapaknya pembuat berhala. Waktu dia dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, lah bapaknya tepuk tangan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tapi apakah Nabi Ibrahim benci sama bapaknya? Enggak, bapak tetap bapak. Orang tua tetap orang tua. Makanya ada satu pernyataan Rasulullah. Apa itu? Semua dosa dilambatkan Allah balasannya. Saya ulangi. Tak delok iki ning kurang nyambung iki kan. Bayangke jemuran, ning bayangke baline jam piro ya nek bayangke ngono. Aku pun nek asar wis mandek, enggak suwi-suwi. Jadi ibu-ibu, maksud saya jangan pas inti-intinya nggak masuk gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi, semua dosa itu dilambatkan Allah balasannya. Orang zina mungkin di akhirat baru dibalas Allah. Orang nyuri mungkin di akhirat baru dibalas Allah. Orang nipu mungkin di akhirat baru dibalas Allah. Tapi dosa kepada orang tua, kata Rasul, sebelum meninggal dia sudah akan terima balasannya. Jadi dosa yang paling cepat balasannya itu dosa sama orang tua. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada seorang anak pernah curhat sama saya. Aku kurang apa lah Ustaz. Datang ke rumah, orang nggak tahu apa-apa, kujuk-kujuk ngomong kurang apa. Aku pun mumet kenal ora, neng hubungan apa pun ora. Teko kok tahu-tahu aku ki kurang ngopo, Pak. Tak delok daen pendek, riko kurang dhuwur, batinku ngono, cuman ya enggak tak omongke langsung. Kenapa rupa ibu? Tak omong ngono. Saya ini sama orang tua entah kurang apa lagi patuhnya. Dulu saya gadis, Pak Ustadz. Terus orang tua saya nyuruh saya nikah sama duda, umurnya udah 60-an. Cuman memang ladang sawitnya lebar. Mamaku ngomong, gak suwi niku. Pun ninggal kan warisannya jelas. Pau lah lajang pun garang nih gak jelas ya apa. Saking patuhnya aku sama orang tua Pak. Nikah aku sama bapak itu. Saking patuhnya. Terus apa meneh masalah nih Bu? Lah nggak nyongko Pak, 60-an lebih lah kok meteng juga aku digawe ini Pak. Ya berarti paten wawaiku tak omong ngono juga. Manda anake kembar pula iku Pak lahir. Oh, ya rezeki lah tak omong. Rezeki apa? Anak iki Pak kembar loro lanang. Bandel enggak ketulungan Pak. Payah tenan diarahke. Omonge nek kita patuh karo wong tuwa, kita wong tuwa anak akan patuh karo kita. Aku masalahin biyen patuh wong tuwa, anakku kok koyo ngene Pak. Riko, bojoke Riko kan kita enggak ngerti.
Wes siji. Kedua, kalau suami patuh sama orang tua, istri juga patuh sama orang tua. Ternyata anaknya payah diarahkan, gak karu-karuan akhlaknya. Mungkin itulah ujian Allah sama ibu. Makanya eneng kita urip iki, anak kita payah tenan diatur, payah tenan diarahke. Ingat, kita mbiyen karo wong tua piye. Makanya ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita kalau marahin anak, kita palak sama anak, udah selesai, coba renungkan. Jangan-jangan kita nengok anak itu kayak kita lagi ngadep ke kaca. Jane kita marahiku, ikulah kita mbiyen. Saiki nek anake arek metu direpeti gak karu-karuan, anak opo kowe enggak genang-genang metu mbok karo sapa budalan biyen gadis DN 16 kaya piala bergilir wong gawa. Mungkin itulah sekarang balasan Allah, kayak gitulah dulu mamakmu ngadepi kamu. Kadang dosa sama orang tua itu di dunia Allah sudah tunjukkan balasannya. Makanya seburuk apapun orang tua, jangan pernah benci dia. Kenapa? Karena mungkin dia rewel, cerewet, lancip, cocotik, karena saking sayangnya dia sama kita. Kadang-kadang anaknya 4. Sing siji alhamdulillah manajer kebon, sing nomor 2 polisi perwira, sing nomor 3 kabak nang Pemkab, sing nomor 4 RBT, misalnya gitu. Cuman kok mama iki geleme milu karo ning RBT wae, Pak. Anake sing lain seneng-seneng omahe mewah-mewah dijeki pun gak gelem. Kadang-kadang aku mumet omong eling RBT mau jarku mbok ganti-ganti ya. Aku eling ngrasake wis cocote lancip tenan omongnya deh. Ini kenapa anaknya ngomong kayak gini? Karena anak ini nggak ngerti. Ternyata 4 anak dialah yang dikasih kesempatan Allah balas perbuatan baik mamanya dulu. Yang 3 itu kadang minta pun mamanya belum tentu mau. Ketika dia mau ikut kita terus, itu memang takdir Allah, kasih sayang Allah sama ibu. Nih ku kasih ladang, kau tanemi, nanti kau yang metiknya di akhirat sana. Karena kata Nabi, gak ada balasan yang lebih pantas buat anak yang ikhlas mengurus orang tuanya. Kecuali di yaumil akhir dia berhak duduk bersebelahan denganku nanti di surga, kata Rasulullah. Cuman yang ngurus orang tua itu memang harus ikhlas. Gampang merajuk, sensitif. Mungkin arek nandi, arek metu mak nang diski, aku golek ke lemeng yo nami, insyaallah mak, delok ke anak-anak yo, iya lunga blonjo nandi, tuku roti, tuku buah segala macam hujan, langsung bali nggo mantel, lali tuku lemeng. Di lemeng enem, ngomongin astagfirullahaladzim, lali mak, yo ngono nek aku ling kirim. Berlemeng pun jenenge lali mak sesuk metu tuku meneh lah alah kowe ngono nek aku ling kirim nek mertuamu enggak pernah lali kowe nek aku lali ae berlemeng piro lah nek eneng duitmu mbok ngomong nopo nek eneng duit mbok ngomong budalan den duitnya pun enggak enek. Pak, orang tua tuh kok kayak gitu ya Pak? Kadang sensitif, gampang merajuk. Kadang-kadang kita udah entah kurang apa lah Pak. Mandi kita mandiin, makan kita suapi, ganti baju ya kita pakei. Pingin duduk di teras ya kita gendong, kita dudukkan di teras. Cuman kadang kok orang tua tuh kurang aja. Kalau kita ngambil hikmah, sebetulnya kalau kita lakukan itu sama orang tua, Allah cuman mau nunjukkan, gitu dia dulu ngurus kau ya, biar kau tahu. Kau dulu pun kecil sikit-sikit minta, nggak dikasih merajuk, nggak dikasih merajuk. Kalau sekarang dia sikit-sikit merajuk, itulah dulu yang dia hadapi tentang kau itu. Allah cuma menunjukkan. Sekarang kau suapi makannya, dulu tiap saat dia suapi makanmu. Kau ganti bajunya, pagi sore dia mandi, dia ganti bajumu dulu. Kau kencing, dia ganti tiap saat bajumu itu.
Tapi kata Nabi, kalau kau ikhlas, kau duduk bersebelahan denganku nanti di surga. Apalagi mama, ya Allah. Dan langsung Nabi yang bilang itu, ummuka, ibumu. Sama siapa berbakti ya Rasul? Ummuka, ibumu. Sama siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Terus ya Rasul, abuka, ayahmu. Ibunya berapa kali, Bu? 3. Ayahnya 1. Berarti 1 ayah, ibunya? Alhamdulillah. Kalau udah setuju enak kita bahas nih. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini waktu kita singkat. 1. Nah, kemudian kita sama suami, istri sama suami, suami ke istri. Hablum minan nas. Terus kita ke anak. Selama ini sering kita bahas dosa anak sama orang tua. Padahal dosa orang tua ke anak pun ada. Ada juga orang tua durhaka sama anak. Maksudnya kayak mana, Pak? Ketika orang tua pulang bawa hartanya dari jalan yang haram, dimakan sama anaknya, itu dosa orang tua sama anak. Ketika sekolah tinggi-tinggi, disekolahkan, uang keluar semua, tapi anaknya nggak ngerti baca Quran, itu orang tua durhaka sama anak. Jadi jangan cuma nuntut anak berbakti sama orang tua, kita juga orang tua punya kewajiban sama anak. Ya, Bu, tinggalkan anak ilmu. Nomor 2, Ustadz, baru tinggalkan anak harta. Jangan tinggalkan anak harta, tapi anak nggak dikasih ilmu. Kalau anak cuma dikasih harta, tapi nggak dikasih ilmu, alamat jeritlah kita dalam kubur. Kenapa? Karena nggak sikit orang tua ninggal anak bacok-bacokan rebutan harta. Tapi kalau anak dikasih harta, tapi dikasih bekal ilmu, anak yang berilmu itu mau bagi harta orang tuanya aja pun takut kali dia. Takut dia. Saya baru-baru ini datang ke rumah seseorang. Tanahnya berperinggan sama tanah saya. Dengar-dengar angin-angin kabar dia mau jual. Mana tahu cocok, kami tanya ke rumahnya. Cuman Pak Ustadz, tanah kami ini yang punya 10 orang. Loh. Kok 10 Pak? Saya dengar anak orang tua Bapak ahli warisnya 8. Iya betul, ahli warisnya 8. Tapi Pak, ini nanti harta, tanah ini kalau laku, entah Bapak cocok, kalau Bapak bayari, uangnya ini kami bagi 10. Loh kok bagi 10? Kami anaknya 8, satu bagian lagi untuk Bapak kami yang nyari harta ini, satu bagian lagi untuk mama kami yang udah membesarkan kami. Loh tapi udah pada ninggal, mau kami taruh di masjid Pak. Masa kami nikmati duit, mereka yang nyari setengah mampus, kita nggak ingat sama mereka. Ya Allah ya Rabbi. Rasanya kita kalau ada rezeki pun berusaha betul bayari tanah itu. Kenapa? Karena anaknya niatnya mulia sekali. Tapi yang sering terjadi malah kadang-kadang orang tua ninggal, anaknya bertengkar masalah pembagian harta. Tinggal bahagia pun gaduh. Nek aku Israel tak tekek tenan anak-anak. Maka jangan cuma ninggalkan anak harta, nggak dikasih ilmu. Nanti kita sendiri yang menderita di sana. Demikian informasi aktual, faktual, tajam, dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 ICTV sore ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama. Kita kembali ke studio di Indosiar untuk menyaksikan acara Ku Menangis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.